Jepang merupakan sebuah negara di mana warganya bisa berjalan di tengah malam tanpa rasa was-was. Namun, bayangkan jika tatanan tersebut tiba-tiba dilumpuhkan bukan oleh invasi, melainkan oleh satu kelompok bayangan yang mengintai di balik kegelapan. Namun, pada faktanya, kelompok ini tidak pernah benar-benar menginginkan uang. Mereka hanya menginginkan satu hal, yaitu menggoyahkan sistem, mempermalukan penegak hukum, dan menebar ketakutan di setiap rumah tangga. Akibat ulah mereka, beberapa perusahaan multinasional runtuh. Jutaan produk ditarik dari pasaran. Dan masyarakat dipaksa hidup dalam ketidakpastian. Hola mi amigos, kembali lagi ke channel aku. Kenalin, aku Lia. Di video kali ini, kita akan membahas sisi kelam dari industri raksasa yang produknya mungkin sedang ada di genggaman kalian saat ini. Siapa sangka, di balik bungkus cemilan manis yang sering kita nikmati, tersimpan rekam jejak teror psikologis yang hingga hari ini belum terpecahkan sepenuhnya. Bersiaplah, karena hari ini adalah awal dari insiden paling rapih dan brilian, sekaligus paling kelam dalam sejarah modern Jepang. Sebuah konspirasi yang menargetkan petinggi utama di balik industri cemilan dunia. Minggu, 18 Maret 1984. Hujan lebat membasahi kawasan elit Nishiyama. Di sanalah berdiri rumah megah kediaman Katsuhisa Ezaki, pria berusia 42 tahun, eksekutif tertinggi perusahaan makanan raksasa Ezaki Glico, produsen camilan legendaris Pocky. Rumahnya adalah benteng modern yang dikelilingi tembok tinggi, diawasi sistem keamanan elektronik berlapis. Malam itu, Katsuhisa yang baru saja pulang dari sebuah acara perjamuan sedang membasuh diri di dalam kamar mandinya yang hangat. Namun, di luar sana, 3 bayangan misterius mulai bergerak tanpa suara. Mereka tahu menerobos gerbang utama adalah tindakan bodoh. Maka, mereka mencari titik buta. 2 dari sosok misterius tersebut memanjat tembok menggunakan tangga lipat, sementara 1 orang lainnya memantau dari dalam mobil merah yang mesinnya terus menyala di seberang jalan. Target pertama mereka bukanlah rumah utama. Mereka malah menyusup ke kediaman ibu Katsuhisa, Yoshi, yang berada di properti yang sama. Dengan alat pemanas kaca yang hening, mereka melunakkan pintu kaca, memutus seluruh jaringan komunikasi eksternal, dan menyandra sang ibu lansia. Mata dan mulutnya ditutup dengan rapat
menggunakan selotip. Tubuhnya diikat menggunakan kabel telepon. Dan dari sana, mereka mendapatkan kunci emas yang mereka cari. Akses langsung menuju rumah utama sang presiden. Dengan akses tak terbatas yang mereka dapatkan, mereka masuk layaknya hantu, bergerak cepat menuju lantai 2, dan para penyusup ini langsung berhadapan dengan istri dan putri sulung Katsuhisa. Jeritan kaget memecahkan keheningan malam. Sang istri yang gemetar hebat memohon belas kasihan. Dia menawarkan seluruh harta yang mereka miliki. Namun, salah satu sosok itu menatap dari balik penutup wajahnya dan memberikan jawaban yang meremangkan bulu kuduk. Diam! Harta kalian tidak ada artinya bagi kami. Setelah itu, tangan dan mata mereka ditutup oleh selatuk merah. Dikunci dari dalam kamar mandi. Di ruangan lain, mereka mendobrak masuk menuju target utama. Menempelkan laras logam dingin tepat ke dada sang eksekutif. Katsuhisa diseret keluar hanya dengan berbalut sehelai handuk. Ia digiring menembus hujan malam, didorong paksa ke dalam mobil merah yang telah menunggu dan lenyap di telan kegelapan. Dan hanya dalam waktu 6 menit, pria yang paling berkuasa di industri tersebut menghilang tanpa jejak. Menghilangnya sang eksekutif menyiksakan kepanikan masif. Ratusan aparat dari 2 distrik dikerahkan. Tapi, ego sektoral antar kepolisian justru menghambat koordinasi. Di tengah kebingungan itu, pada waktu 1 dini hari, petinggi perusahaan menerima panggilan tak terduga. Bukan dari suara penyekap, melainkan rekaman instruksi dari suara bos mereka sendiri yang diputar secara mekanis. Dan tuntutan yang ditinggalkan di sebuah bilik telepon umum sungguh sangat di luar logika. Mereka meminta kompensasi senilai 1 miliar yen uang lama dan 100 kg emas murni. Kelompok ini menunjukkan bahwa mereka sangat terorganisir. Dan mereka mengklaim memiliki mata-mata di dalam institusi penegak hukum. Dan mereka juga melakukan pemantauan komunikasi selama 24 jam penuh. Selama 65 jam, Katsuhisa ditahan di sebuah gudang penahan banjir yang terbengkalai. Matanya tertutup, tubuhnya dibiarkan kedinginan. Dan setiap kali kereta lewat, atap seng itu bergetar dengan hebat. Namun ajaibnya, pada tanggal 21 Maret, sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Para penjaganya tiba-tiba menghilang. Ikatan di tangannya yang entah bagaimana terasa jauh lebih longgar. Dari sudut kegelapan, ia menendang dinding dan menemukan sebuah pintu baja yang bautnya berkarat dan sangat mudah dilepaskan. Katsuhisa berhasil kabur, berlari terhuyung-huyung, menyusuri pinggiran sungai hingga diselamatkan oleh petugas di stasiun. Media meledak dalam perayaan. Tapi, tunggu dulu. Aparat investigasi mencium aroma konspirasi yang sangat kuat.
Mereka bertanya-tanya, mengapa kelompok seprofesional itu melakukan sebuah kesalahan yang sangat amatir? Bagaimana mereka bisa tahu jadwal personal sang CEO dan letak spesifik kelemahan sistem keamanan rumahnya? Dan yang paling aneh, mengapa pada saat konferensi pers, Katsuhisa memilih untuk bungkam 1000 bahasa? Apakah pelarian ini murni sebuah keajaiban? Ataukah mungkin perusahaan secara rahasia telah menyelesaikan masalah ini di luar radar hukum? Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal itu terjawab pada saat publik mengira krisis telah usai. Pada tanggal 2 April, sebuah paket tiba di kediaman sang CEO. Isinya bukan ucapan selamat, melainkan sebuah kaset rekaman, sepucuk surat, dan sebuah cairan kimia korosif pekat. Surat itu berbunyi, "Beraninya kau melanggar kesepakatan. Kelompok kami sangat murka. Beberapa dari kami berniat meratakan kediamanmu. Jika kalian berkhianat lagi, kalian hanya tinggal menghitung hari. Dan ketahuilah, kami tidak akan pernah tersentuh." Dan disinilah sejarah mencatat identitas mereka untuk pertama kalinya. Terinspirasi dari novel fiksi detektif, mereka menyebut diri mereka monster dengan 21 wajah. Pada saat perusahaan menolak untuk tunduk pada tuntutan lanjutan ini, sang monster membuktikan ancaman mereka. Fasilitas laboratorium Gliko dilalap kobaran api misterius. Sang pelaku menembus sistem keamanan layaknya siluman. Dan lebih mengerikan lagi, saat para aparat keamanan berusaha berkoordinasi, frekuensi radio komunikasi mereka mendadak diretas. Dan dari situlah terdengar suara bisikan pria misterius yang mengejek melalui frekuensi tersebut. Dan pada malam itu, tatanan penegak hukum dipermalukan secara terbuka. Bulan Juli 1924, sang monster menargetkan raksasa kuliner lainnya, Marudai Food. Aparat langsung menyusun skema penyamaran terbesar. Seorang agen khusus menyabar sebagai eksekutif perusahaan yang membawa puluhan juta yen menaiki kereta malam menuju Kyoto. Instruksinya jelas. Buang tas itu dari jendela saat melihat kibaran bendera putih di pinggir rel. Namun ternyata yang memicu adrenalin malam itu bukanlah bendera putih. Dari dalam gerbong, sang agen menyadari dirinya sedang diintai. Sang pengintai berdiri tidak jauh darinya. Seorang pria dengan setelan jas mencolok, menggunakan kacamata logam yang menatapnya lekat-lekat. Tatapannya begitu dingin, sunyi, seolah-olah menembus pertahanan mental, layaknya insting seekor rubah yang sedang berburu mangsa. Pria yang kelak dikenal sebagai pria bermata rubah ini mengikuti sang agen kemanapun.
para agen yang tersebar di lapangan memohon izin melalui radio tersembunyi. Target terpantau. Izinkan kami menahannya sekarang. Namun, birokrasi dan ego pusat komando berkata lain. Perintah mereka mutlak. Jangan bertindak sebelum target menyentuh tas uang tersebut. Akibat dari kesombongan itu, saat sang agen tiba-tiba lengah, si pria bermata rubah menyelinap ke dalam lorong bawah tanah, membaur dengan kerumunan, dan lenyap selamanya. Momen terbaik kepolisian hancur lebur malam itu juga. Mimpi buruk ini belum mencapai puncaknya. Memasuki musim gugur 1984, arah sasaran berubah drastis menuju raksasa kuliner yang jauh lebih besar. Morinaga. Tuntutan mereka kali ini juga melampirkan sebuah kaset instruksi. Dan ketika para pakar forensik membedah audio tersebut, fakta yang terungkap membuat seluruh negeri merinding. Suara yang membacakan ancaman itu bukanlah suara pria kejam, melainkan suara seorang wanita dan murni suara seorang anak sekolah dasar yang membaca naskah secara terbata-bata. Ini mengubah seluruh paradigma kepolisian. Sindikat ini bukan hanya sekumpulan orang radikal. Ini merupakan operasi yang melibatkan sebuah keluarga. Mereka hidup berdampingan di tengah masyarakat pada siang hari dan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk operasi gelap pada malam hari. Dan ketika Morinaga menolak kompromi rahasia, Minggu Iblis pun tiba. Oktober 1984, puluhan camilan yang tersebar di toko-toko seluruh negeri telah dicampurkan bahan kimia tingkat industri yang sangat fatal. Hanya sepersekian gram sudah cukup untuk mengakhiri nyawa orang dewasa. Namun, seorang monster selalu menyamarkan stiker peringatan di kotaknya. Bahaya, konsumsi berarti mengakhiri hidup. Fakta ini berarti mereka tidak ingin mencelakai konsumen secara langsung. Mereka hanya menargetkan urat nadi ekonomi korporasi. Tentu efeknya instan. Lebih dari 3.500 toko memboikot produk tersebut. Saham anjlok ke titik nadir. Ratusan pekerja dirumahkan. Dan kerugian menembus angka tak masuk akal. Aparat pun mengerahkan 40.000 petugas untuk menyisir setiap sudut jalan. Namun, sang monster tetap menjadi hantu. Banyak yang bertanya, mengapa Morinaga diserang dengan begitu brutal? Mengapa kebencian kelompok ini terasa sangat personal? Rahasia kelam itu kemudian terkuak dari salah satu surat ejekan mereka yang menyinggung sebuah tragedi yang berusaha dikubur oleh sejarah. Mundur ke musim panas 1955,
sebuah epidemi misterius menyerang ribuan bayi di wilayah barat Jepang. Penyebabnya adalah konsumsi susu formula buatan perusahaan tersebut. Demi menekan biaya produksi, akibatnya kualitas susu mentah yang memburuk. Perusahaan secara diam-diam menggunakan bahan penstabil kimia kualitas rendah. Dan bahan tersebut adalah senyawa pembesi mesin industri yang mengandung elemen yang sangat beracun bagi manusia. Dan lebih mengerikan lagi, ketika kejanggalan mulai terdeteksi oleh otoritas medis, perusahaan diduga menunda pengumuman publik. Keterlambatan fatal itu merenggut nyawa ratusan balita yang tak berdosa dan meninggalkan dampak kesehatan panjang pada ribuan balita lainnya. Bagi sang monster, perusahaan ini telah menukar masa depan generasi penerus demi sebuah keuntungan. Mereka memposisikan diri sebagai hakim tak terlihat dan menagih karma dengan cara yang sama merusaknya. Kejeniusan taktis sindikat ini tidak berhenti pada manipulasi masa lalu. Dalam sebuah surat memoarnya, sang monster membongkar ilusi bagaimana mereka nyaris mengambil uang tebusan ratusan juta yen tanpa harus berhadapan dengan aparat. Mereka meminta aparat menaruh uang di dalam wadah plastik biru di sebuah area konstruksi yang sempit. Para aparat pun mengawasinya dari jauh dan sangat yakin bahwa target akan datang mengambilnya. Tetapi yang para aparat tidak tahu, wadah itu memang sengaja diarahkan untuk diletakkan tepat di atas penutup gorong-gorong buangan air. Rencana sang monster adalah masuk dari selokan bawah tanah, mengebor dasar wadah plastik tersebut dari bawah, lalu menarik tumpukan uang itu dan langsung masuk dalam kegelapan. Sementara aparat terus mengawasi dari permukaan tanpa menyadari apapun. Dan ketika mereka kembali memeriksa kontainer yang disita sebagai barang bukti, mereka benar-benar menemukan 5 lubang bor yang telah disiapkan di dasarnya. Rencana nyata yang dieksekusi secara sempurna. Melihat pola serangan yang terstruktur ini, para pakar keuangan menyusun teori yang mengubah perspektif dunia. Bagaimana jika sejak awal ini bukanlah tentang pemerasan langsung? Bagaimana jika ini adalah kejahatan kera putih paling elit yang pernah ada? Manipulasi pasar saham tingkat tinggi. Kelompok ini menargetkan perusahaan dan menebarkan kepanikan hingga nilai sahamnya hancur lebur. Dan di titik terendah itulah, sindikat ini melalui ratusan akun anonim memborong saham tersebut. Tak lama kemudian, mereka secara tiba-tiba merilis surat permohonan maaf kepada publik. Begitu krisis dinyatakan selesai, saham kembali meroket ke posisi normal dan mereka menjualnya secara serentak. Sebuah skema jenius di mana mereka meraup keuntungan ratusan juta dolar secara sah di mata sistem keuangan tanpa perlu menyentuh satu tas pun uang tebusan fisik dari kepolisian. Namun, konspirasi elit ini memakan korban jiwa yang tak terduga. Kegagalan beruntun, tekanan publik, dan rasa malu institusional menghancurkan mental aparat penegak hukum dari dalam. Agustus 1985, mantan kepala kepolisian distrik Shiga, Shoji Yamamoto, dihantui rasa bersalah yang tak tertahankan karena pernah membiarkan kendaraan komando sindikat ini lolos di wilayah yurisdisinya
mengambil keputusan paling tragis. Di pekarangan rumahnya, sang jenderal mengakhiri hidupnya sendiri karena menanggung kehormatan institusi yang telah hancur. Tragedi ini akhirnya sampai ke telinga sang bayangan. 5 hari setelah kepergian Yamamoto, sebuah surat terakhir tiba di meja redaksi media nasional. Surat itu berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi tuntutan atau ancaman. Surat itu berbunyi, Yamamoto telah menanggung tanggung jawabnya layaknya seorang pria sejati. Sebagai bentuk penghormatan, kami mengakhiri seluruh operasi kami terhadap industri makanan. Tepat di hari surat perpisahan itu diposkan, 12 Agustus 1985, Jepang dihantam duka yang lebih besar. Pesawat Japan Airlines penerbangan 123 jatuh menghantam pegunungan. Insiden aviasi tunggal paling fatal dalam sejarah dunia ini merenggut ratusan jiwa. Dan yang ironisnya, turut membawa Presiden Houseford sebagai salah satu korbannya. Dan setelah hari kelam itu, monster dengan 21 wajah ini benar-benar lenyap, seolah menguap terbawa angin pegunungan. Pada waktu 1994, batas waktu penuntutan untuk insiden penahanan sang CEO resmi kadaluarsa. Menyusul pada tahun 2000, seluruh kasus kontaminasi ditutup untuk selamanya. Aparat kepolisian nasional Jepang harus menelan pil pahit dan mengakui kekalahan mereka. Kejahatan paling sempurna itu tidak akan pernah bisa diseret ke meja hijau. Meski dalang aslinya telah menghilang, bayangan mereka meninggalkan warisan yang mematikan. Era para peniru. Terinspirasi oleh aksi tersebut, muncul berbagai kasus kontaminasi minuman di mesin penjual otomatis yang memakan belasan korban jiwa di seluruh negeri, hingga menyebar ke Taiwan bertahun-tahun kemudian. Namun, dari segala kegelapan tersebut, ada satu dampak permanen yang mungkin telah menyelamatkan nyawa kita hari ini. Akibat rentetan teror di Jepang tahun 1984, seluruh industri makanan global merevolusi standar keamanan pengawasan mereka. Segel plastik pengamanan yang kini selalu kalian buka setiap kali meminum air kemasan atau menikmati camilan adalah hasil langsung dari kepanikan massal yang diciptakan oleh sindikat 21 wajah. Kasus Glico Morinaga ini adalah sebuah anomali sejarah. Mereka membuktikan bahwa ancaman paling menakutkan bukanlah ledakan fisik, melainkan manipulasi ketakutan kolektif. Mereka melumpuhkan ekonomi negara dan menundukkan puluhan ribu aparat hanya dengan ketikan pesan dan beberapa gram bahan kimia industri. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sindikat ini murni kelompok konspirator pasar saham yang serakah? Atau gabungan mantan karyawan yang membalas dendam? Atau justru sekedar hakim jalanan yang menghukum dosa korporasi di masa lalu? Kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bawakan, boleh dukung aku dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya kritik atau saran untuk video selengkapnya, silakan komen-komen di bawah. Gracias, Miami. Adios.